usahakan ya. Baik, Bu In, seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa akidah itu sangat penting sekali dalam keluarga. Akidah itu apa sih, Bu In? Kalau kita bicara tentang akidah ya Bu Ros, bahwa akidah itu sangat luas sekali artinya. Bisa kita artikan bahwa antara akidah dengan tauhid itu sama, karena sama-sama bagaimana kita mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, atau bagaimana kita mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya. Maka akidah di sini berasal dari kata akad, yang artinya pengikatan. Jadi akidah di sini keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Maka di sini akidah itu juga merupakan pembenaran kepercayaan terhadap sesuatu. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa akidah merupakan sesuatu kecintaan terhadap Allah dengan sebenar-benarnya. Baik, jadi akidah itu dalam keluarga sangat penting sekali ditanamkan kepada anak-anak pada di usia dini, begitu ya Bu In? Ya, betul. Untuk pertanyaan saya selanjutnya, Bu In, seberapa jauh pentingnya akidah dalam keluarga? Ada sebuah pertanyaan, seberapa jauh sih pentingnya akidah dalam keluarga? Kalau kita bicara tentang pentingnya akidah dalam keluarga itu, akidah itu sangat penting sekali Bu Ros ya. Kita kita gambarkan aja tubuh manusia itu, pondasinya itu adalah kepala. Maka kalau sebuah tubuh itu tidak ada kepalanya, itu kan akan korak-karit semuanya. Maka akidah bisa dikatakan dengan sebuah kepala, jadi kepala dari tubuh seseorang itu. Tetapi kalau kita bicara di dalam bangunan, maka yang terpenting itu adalah pondasi. Jadi akidah itu bisa diserupakan dengan pondasi seseorang. Maka di sini akidah itu sangat penting sekali. Maka di sini kalau di dalam seberapa penting akidah itu dalam keluarga, sangat penting sekali. Jadi kalau dalam keluarga itu akidahnya bagus, maka terhadap anak-anaknya, rumah tangganya itu akan menyangkut keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi akidah ini kita tanamkan di usia dini, ya. Jadi itulah pentingnya keluarga untuk menanamkan akidah kepada anak-anaknya. Baik Bu In, satu lagi saya bisa bertanya. Bagaimana cara menguatkan akidah terhadap seseorang? Kalau tadi yang pertanyaan ketiga, bagaimana pentingnya akidah dalam keluarga, ternyata disambungkan oleh Bu Rosna ini pertanyaan yang keempat, cara menguatkan akidah di dalam keluarga. Jadi bagaimana cara menguatkan akidah dalam keluarga? Kita bisa mencari ibrah di dalam Al-Quran, yaitu cerita tentang di dalam surat Al-Luqman. Kita tahu bahwa Luqman itu bukan seorang nabi, tetapi bagaimana ceritanya sampai diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Luqman. Karena Luqman sendiri, setiap perkataan-perkataannya itu mengandung hikmah, mengandung ilmu-ilmu yang luar biasa, sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana seorang Luqman menguatkan akidah terhadap anak-anaknya di dalam surat Al-Luqman ayat 13 yang artinya ya bunayya la tusyrik billah, yang artinya di situ bahwa wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan apapun. Ini adalah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimana seorang orang tua yang menguatkan akidah terhadap anak-anaknya. Makanya pendidikan akidah itu sangat penting sekali. Bagaimana seorang ibu terutama
yang di situ dikatakan bahwa al-jannatu tahta ummahati, bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Jadi di situ bukan berarti surga itu di telapak kaki ibu, tetapi bagaimana seorang ibu itu mampu mengantarkan anak-anaknya untuk memindahkan semuanya ke surga, itu contohnya. Jadi seorang ibu itu merupakan radar sekolah bagi anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya itu akidahnya bagus, sholatnya bagus, semuanya bagus. Itu tergantung dari akidah orang tua. Makanya kalau ada anak-anak nakal, anak-anak ini, kita nggak bisa menyalahkan anak-anaknya, tapi bagaimana orang tua itu mengajarkan akidahnya. Akidahnya seperti apa? Insya Allah kalau akidahnya orang tua itu bagus, maka anak-anaknya itu akan bagus. Terima kasih atas penjelasannya Bu In. Semoga keluarga kita bisa mengamalkan atau menegakkan akidah ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin, amin ya robbal alamin. Para pemirsa di rumah, demikian bincang sore ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat, dan kami mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kehilafan atau kekeliruan menyampaikan materi ini. Baik pemirsa di rumah, saya cukupkan sampai di sini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.